Di waktu yang sama mereka turun, harga minyaknya udah turun. Nah, aku senang nih, yang dia hitung ke 10.000, dia nggak tahu harganya adalah 14.000. Hitung aja kalau 14.000. Acuannya ke 14.000. Pakai kalkulator, Pak. Harga pasar. Harga pasar ya. Harga pasar ya. Berapa Harga selisih? pasar. Aku gampang. Iya, coba Gitu kita ya. pakai Aku kalkulator, gampang. Bang. Coba hitung. Sangat gampang. 200 triliun kan? Udah damai di data loh. Iya, iya. Ini ribut lagi di antar provinsi, ya Allah. Nanti kan lu trending topik. Halo para maling, kembali lagi di program podcast terbaik di abad ini. Bersama saya Muhammad Al-Katiri, kita akan membahas situasi-situasi tentang negara ini yang memang selalu saja ada yang bisa dibahas. Negara ini luar biasa kocaknya ya. Dan ini podcast terbaik, dan karena terbaik kita selalu update. Biasanya satu narasumber, hari ini karena permintaan kalian bangsat-bangsat ya. Kita mendatangkan dua narasumber untuk membuat mereka berantem di sini. Hari ini saya sudah kedatangan, berikan tepuk tangan untuk Bang Arya Mahendra, luar biasa. Dan juga Bang Ahmad Hidayat Nur Wahid. Enggak. Oh, enggak. Nggak ada Wahid ya? Oh, enggak ada Wahid ya. Wahid ketua MPR ya. Makasih. Bang Ahmad Hidayat. Nur Hidayat. Ahmad Nur Hidayat. Nurnya kalau dipindahin di belakang jadi orang PKS. Jangan. Oh iya. Lawannya itu, lawannya. Jangan dirubah, kan harus nama itu pemberian orang tua nggak boleh dirubah. Oh nggak boleh dirubah-rubah. Tapi kan doa itu kan apa nama itu doa kan? Ya kalau abang rubah nama jadi Hidayat Nur Wahid, siapa tahu doanya bisa jadi. Iyalah. Harus seizin orang tua dulu, orang tua nggak ngizin. Oh orang tua nggak suka PKS. Takut nanti sebenarnya niat mau ngambil alih. Ini bukan masalah takut apa, enggak, orang tua udah ngasih nama itu ya udah. Saya hari ini berpihak ke BUMN nih. Enggak apa-apa. Siapa yang larang? Oh iya, nggak ada. Enggak, nanti di ini para maling. Jadi penonton di sini itu namanya para maling, Bang. Oke. Para pecinta acara mamat keliling. Oh. Namanya kan maling, Bang. Iya. Nah, untuk informasi kalian, Bang Arya Mahendra adalah juru bicara Kementerian BUMN. Anda apa? Nggak tahu kita di mana apa ya. Udah belakangnya juru bicara partai itu. Partai apa? Masa nggak tahu. Kita ini sebagai apa diundangnya? Bisa disetting-setting. Lah kita mah yang jelas ini udah ada memang ada plakatnya juru bicara BUMN. Kalau ini jelas juru bicara itu ada nomenklaturnya. Oh iya, iya. Ada nominalnya, Iya. dapat tantium atau itu ada. Kalau kita yang biayain siapa? Partai. Rakyat. Yang membiayai doa masyarakat Indonesia. Amin, amin, Masya Allah. Amin, ya Allah. Itu jauh lebih mahal dibanding ada nomenklaturnya. Udah mulai serang-serang aja. Iya. Apa iri kalau ditukar posisi juga mau ya? Iri. Kalau ditukar posisi jadi Iya, juru bicara juga kan mau kan? sebenarnya bukan beda Nanti pendapat. jangan-jangan partai yang menang dia pengen juga situ. Partai apa nih, Bang? Jangan-jangan kita ini Oh, bukan tahu saya kalau lawannya Hidayat Nur Wahid Gelora ya. Oh, saya tahu. bukan. Ya. Kita nggak pernah punya masalah sama siapapun partainya. Tapi Karena Kok tiba-tiba bela Gelora? karena yang namanya partai ini kan semua bersaudara. Oh, Nggak boleh lah bersaudara, kita teman-teman. Itu kan hanya perbedaan sudut pandang. Oh, partai itu semua bersaudara karena Bersaudara. satu owner. Ownernya rakyat harusnya. Enggak, ownernya namanya oligarki. Itu dia yang salah. Tapi hari ini kita mau bahas nih hal-hal yang apa ya, yang sebenarnya menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat, terutama soal badan usaha milik negara. Katanya usaha itu kan tujuan menguntungkan, tetapi BUMN itu di beberapa BUMN itu justru merugikan negara, dan negara lagi yang harus supply. Saya mau Bang Arya dulu sebenarnya yang bahasnya gitu. sampai hari ini kita cukup bangga lah sih. Kenapa bisa bangga? Karena Karena nggak masuk partai. Bang Arya tuh dulu jangan-jangan orang partai juga. karena sekarang ini BUMN-nya lagi diperbaiki semua. Lagi diperbaiki Iya. dalam artian bahwa dana daripada APBN itu yang terus menghidupi. Bukan. Justru banyak yang rugi-rugi dulu, sekarang diperbaiki lagi. Garuda diperbaiki. Oke. Lagi diperbaiki semua. Bagus-bagus. Yang untuk PMN tuh itu untuk rakyat juga. Bangun jalan tol ke kampung aku gitu. Oke. Ke Medan itu. Kan BUMN. jalan tol
Masa jalan tol cuma di Jawa aja? Oke. Anak kampung kami tak pernah lihat jalan tol. Apa itu jalan tol? Kayak gitu. Nah, ini bangun jalan tol Sumatera gitu. Ini besar, tahunnya aja mencapai berapa ya? 28 triliun atau 38 triliun. Kalau Trans Papua juga BUMN. Kalau itu enggak, itu apa? Itu lain. Itu Kok beda ya? yang ngerjain. Yang ini BUMN yang juga. ngerjain, BUMN. Kan kemarin ada korban juga. Oke, Yang ditembak itu BUMN juga itu. Oh, oke. Jadi kemudian ada bangun apa tuh narik listrik untuk daerah tertinggal. Itu 10 triliun juga. Baru jadi hampir 80% dana dari APBN yang sekarang ini itu semua bisa dipertanggungjawabkan untuk memang ditugaskan negara. Oke. Jadi bangun jalan lah, bangun listrik lah dan sebagainya. Artinya BUMN Bang Arya mau bilang sekarang atau ke depannya nanti bisa surplus justru menopang APBN. Loh memang sudah. Oke. Itu besar loh. Hampir 300-400 total itu hampir 1.000 triliun atau 1.200 triliun, aku lupa 3 tahun ini. 1.200 triliun yang kita sumbang. Mulai dari pajak, ada PNBP namanya non pajak, dan satu lagi adalah dividen. Kalau perusahaan swasta itu hanya nyumbang pajak. Oke. Kalau BUMN ini pajak juga iya, PNBP juga iya, dividen juga iya. Jadi 3 ini dan 400 triliun per tahun yang kita berikan 400 triliun per tahun untuk APBN. untuk APBN. Oke. Untuk yang katanya untuk BUMN itu pun ditugaskan. Oke. Kalau tadi misalnya tidak ditugaskan untuk bangun jalan tol, mungkin nggak perlu BUMN dikasih duit. Kalau tadi misalnya kita nggak perlu bangun listrik ke pedesaan, mungkin nggak perlu PLN terima duit dari APBN. Tapi karena ditugaskan, maka mau nggak mau itu satu. Atau UMKM ini kan dikasih pinjaman nih KUR, yang bunganya 6% Ya. tuh, murah banget itu. Nah itu harus ada asuransinya menopang. Kalau nggak diasuransikan, nanti jebol, misalnya ada yang nggak, jadi ada kalau misalnya nggak bayar UMKM-nya, Oke. siapa yang nanggung? Nah inilah di buffer oleh yang Asuransi. namanya asuransi. BUMN Asuransi juga. dikasih oleh APBN ke BUMN. Kalau tadi nggak ditugaskan negara, ya nggak perlu juga kami minta duit. Karena ditugaskan negara, makanya terpaksa minta duit. Oke. Ya kan masa selama ini APBN selalu ke Jawa jalan tolnya? Ya ke kampungku lah di Medan sana, sampai ke Siantar, sampai ke Danau Toba. Semua juga pengen bang, gitu bang. Oke, semua juga pengen. Gitu para maling biar tahu nih. Wis, para maling. Masa jalan tol hanya ada di Iya. Jawa? Sebenarnya podcast ini dibuat itu memang betul-betul kepada para maling, kepada direktur-direktur atau komisaris BUMN yang udah kena duluan. Itu namanya para maling. Harusnya kan kalau kata sebenarnya para Iya, maling, iya, tapi iya. kan ini singkatan ya. Bang, kayaknya udah mulai berganti-ganti. jadi- Bentar. Oh, Saya bentar. mau tanya, Siap. mau serang aja. Enggak, kita mau ngomong, bukan kita mau nyerang. Lihat bajunya, akhlak loh. Akhlak loh. Akhlak itu nggak saling motong, nggak saling debat, ada porsinya masing-masing, ya kan? Kalau akhlaknya, Aku sengaja pakai baju di hari ini supaya agak sopan, Iya. nggak mau motong-motong. Iya. Astaga. Memang ya, orang kalau bekas dari media emang agak susah diatur ya. Bang, kata kuncinya adalah tugas negara. Apa yang bisa abang mau kasih tahu kepada masyarakat bahwa oh ini tugas negara nih menurut juru bicara BUMN. Tapi kan kita tahu sendiri faktanya di lapangan bahwa Pertamina rugi, kemudian ditopang harus dari negara, BBM naik. Itu karena Pertaminanya juga produksinya kacau balau, ya kan? Apa yang mau abang katakan dengan tugas negara ini? Jadi pertama BUMN yang dibilang bangun infrastruktur itu bukan hal yang baru. Oke. Zaman pemerintahan sebelum Pak Jokowi yang Bang Arya juru bicaranya itu kita pernah mengenal yang namanya MP3EI, Master Plan Pembangunan. Itu infrastruktur. Jadi yang dibangun oleh BUMN sekarang itu adalah master plan yang dibuat di zaman pemerintahan Pak SBY dulu, dan itu sudah didiskusikan tidak boleh di kota-kota, tidak boleh di Jawa, di seluruh Indonesia. Jadi poin di sini saya katakan yang disampaikan Bang Arya ini itu hanya repetisi aja, repetition, pengulangan melanjutkan program. Dia tidak ada hal yang baru. Proyek-proyek infrastruktur ini. Satu. Yang kedua, ketika BUMN katakan ada akhlaknya di situ, Bang. Iya. Tapi tahu nggak teman-teman ya para maling ini, komisaris BUMN ini ada merit system atau kedekatan orang? Coba dicek. Relawan yang sebetulnya background pendidikannya apa, karena dia sudah mendukung pemerintahan yang kemarin, ya kampanye kemarin, dikasih jabatan komisaris. Oke. Komisarisnya pun gajinya gede-gede. Nah, gimana kita mau bicara akhlak?
kalau menempatkan orang di komisaris itu bukan merit system, bukan the man right on the right, Ini the keren man place. komisarisnya. Kenapa? Bekas direktur dulu. Swasta, keren lah. Siapa nggak mengakui ya? Iya, iya sih. Ngakuin nggak? Kita kalau ngomong BUMN nggak boleh satu-satu kan? Semua Nggak apa-apa. dong. Berarti diakuinya. Bukan, secara keseluruhan. Lanjut. Secara Siapin kalian minum keseluruhan, ya. dia para maling nih tahu Iya. bahwa orang yang dipilih sebagai komisaris yang katanya mengawasi BUMN itu ternyata adalah bukan orang-orang yang tepat di bidangnya. Saya nggak boleh nyebutin nama lah, Ya. tapi ini kebanyakan para relawan. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kinerja BUMN ini bisa bagus kalau komisarisnya itu kayak balas budi. Berarti kan dia Karena nggak tim ngawasi. sukses, karena relawan, karena bekas yang berjasa untuk kampanye. Kalau itu yang maksudnya kalau mau apa? pakai nama akhlak itu biasanya orang itu ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Oke. Ini nggak ngerti apa-apa ngurusin Pertamina. Siapa? Misalkan Masa sih? ya Pertamina rugi. Nggak, siapa tuh? Hah? Komisarisnya nggak ngerti. Iya banyak yang nggak ngerti. banyak sih. Banyak lah. Bahkan ada komisaris yang mantan koruptor. Ketika dia sudah divonis menjadi koruptor, sudah melalui masa hukuman, kembali lagi dan diangkat menjadi komisaris. Itu bukan akhlak sih menurut saya. Iya. Jadi kan Itu lebih ke apa ya? Jadi ke- gini. Iya, gimana? Komisaris di BUMN sama anak perusahaan sama cucunya itu ada total mungkin sekitar 4.000. Oke. 4.000 orang. 4.000 orang. Sama cucu ya, sama anak perusahaannya, Iya. sama cucu. Perusahaan BUMN sama cucu anaknya sama cucunya Iya. bisa sekitar 4.000. Yang tidak ideal itu kan? Oh enggak, 4.000 dulu. Ya. 4.000 ini yang profesional ya, yang betul-betul dia berangkat dari Isina gitu ya. Itu banyak banget, ribuan. Oke. Kalau tadi ditanya dari lawan, ya relawannya juga kalau bagus dan pintar sih. Dari 4.000 itu 4.000 pintar-pintar. Hmm. Bagus-bagus kok. Bagus-bagus ya. Iya, bagus-bagus. Kok ada yang bekas apa namanya? Napi koruptor. Itu pun karena Bekas para maling. maling, Maling gitu. dikasih kesempatan. bukan, kan artinya udah diselesai hukumannya gitu Oke. ya. Habis itu undang-undang pun nggak melarang Ya. gitu ya. Tapi itu memang secara moral, etika dan akhlak aja sih. Nah. yang kamu pakai. Enggak, sebentar. Baru itu juga perusahaannya kecil gitu ya. Jadi nggak inilah, tapi punya kemampuan teknis dan untuk Dan yakin dia nggak korupsi lagi, Bang? susah. Kok bisa? Sekarang udah susah korupsi di BUMN itu. Susah Kenapa? diberantas maksudnya. Ada terus. Nggak ada. Oh, serius loh. Saya salah. Tadi juga meluruskan Bang. Katanya kalau tadi Pertamina rugi, Pertamina untung. Ntar dulu. Mat, Ntar nih. untung dari mana coba? Iya, makanya saya kasih kesempatan Ah, buat iya. menjelaskan. Ya, tolong gelora jangan potong dulu. Kebijakan Untung publik, dari Mat. mana Gue gitu? lurusin dulu kebijakan publik. Enggak, Oke. Pertamina itu untung. Dia termasuk adalah perusahaan untung di kita, Pertamina. Dan karena dia untung, makanya dia bisa subsidi kita yang Pertamax itu. Jadi Pertamax itu bukan disubsidi oleh pemerintah, tapi oleh Pertamina. Melalui pemerintah kan? Enggak. Kalau Pertamax enggak. Kalau Pertalite betul. Oke. Kalau Pertamax harga ekonominya sekian, dia jual sekian, jual rugi dia. Ya. Tapi mampu dia jual rugi. Kalau dia nggak untung, mana bisa jual rugi? Nggak terbayar lah semua karyawan-karyawan itu gajinya. Oke. Karena dia untung lah, maka bisa dibayar lah. Dia tutupi tuh kerugian dari Pertamax itu. Walaupun dia jual rugi. Artinya dengan secara sadar Abang bilang Pertamina untung. Memang untung. Oke. Saya bagaimana, Bang? Memang untung. Abang harus lihat Ya. berapa jumlah kompensasi ke Pertamina yang harus dibayarkan menggunakan APBN dan itu adalah tahun lalu. Datanya Ya. seperti apa, Bang? Nggak dibayar, kenapa? Tanya dulu. Iya. Nah, gini, Datanya dulu, jangan Tanya dulu. Nggak ngerti, jangan-jangan. bilang, Iya, Kompensasi itu apa? Jangan Ya, ngerti. ya, dengan jumlah berapa? jadi jumlahnya itu adalah kalau kita combine 2 tahun, tahun kemarin dan tahun ini Ya. 190 triliun. Wow, 190 Triliun. triliun. angkanya itu Oke. negatif. Artinya pemerintah harus top up itu ke Pertamina. Untuk apa? Untuk apa? Iya kan, kalau top up berarti neracanya negatif dong. Enggak, salah dia. Nah ini susahnya. Kalau Pertamina dia bilang untung, dulu, Bang. ya Tahan untung dulu. memberikan
dana kepada pemerintah. Yang ngapain pemerintah ngasih duit ke dia? Nah, Oke. Iya, itu yang logika dibalik-balik gitu loh. Enggak, Logika dibalik-balik. Karena nggak pernah dagang. Makanya Makanya perlu dagang kopi dia. iya, orang kopi ini juga nggak ada untung. Saking beratnya. Ekonomi kita. Jadi gini, Bang. Jadi gini, biar saya terangin, ya. Jadi abang disuruh jual kopi oleh pemerintah. Oke. Pemerintah kelurahan sini. Oke. Kelurahan apa sini? Ini masuknya Jatinegara lah. Jatinegara. Ah. Abang disuruh oleh pemerintahan kelurahan Jatinegara. Ah. Bang Maling, kok Bang Maling? Iya. Tolong abang jual, abang bikin harga kopi, abang beli kopi semua dan sebagainya Amang Rabu, itu harganya Rp1.000. Oke. Udah, datang kelurahan bilang, hei Bang Maling, abang jual tuh Rp700. Loh, di mana? Aku beli aja modal konya 1.000. Oke. Aku jual 700. Kau tenang. Aku yang ngasih 300 perak untuk kau. Selisih itu. Selisih itu. Nah, kutanya abang, apakah itu top up atau nutupi abang yang 300 perak tadi? Supaya Oke. abang nggak rugi. Oke. Ya itu. Oke. Jadi sebenarnya itulah si kelurahan ini. Makanya aku sangkanya agak level kopi dulu. Oh, Kalau iya. ngomong level Pertamina agak berat. Ah. Jadi ngomong inilah kelurahan di negara nyuruh abang, tolong abang kejual 700 perak supaya semua orang-orang di kelurahan Jatinegara ini bisa minum kopi tiap pagi. Oke. Nah, Oke. abang bilang, wah rugi aku, Mat. kurang 300. Tenang, aku dari anggaran kelurahan akan kuserahkan 300 perak tambahan untuk kau Oke. tiap tahun. Kalikan dengan jumlah kopi yang dibeli. Oke, Bang. Tapi berbicara khusus soal Nah, Pertamina. gitu itu Oke. sebenarnya. Jadi Gue tanya sama lu, Mat. kompensasi itu Lu ngerti nggak penjelasan dia? Ngerti banget. Ribet. Jadi Ribet lah. Bang, pakai bahasa Tolong sederhana. berbicara dengan akhlak. Bicara juga sederhana aja, Ya. simpel-simpel aja biar Ya, rakyat yang tolong ngerti. ya. Kartu kuning nih. Akhlaknya salah, Bang. Iya. Enggak, dia Kasih kartu udah kuning. sederhana banget. Jadi sama aja Iya. bahwa ini harga bikin Pertalite itu harganya 14.000. Pertamina disuruh jual 7.000, 8.000. Loh, terus dari mana uang ini? Nutupinya? Negara yang tutupin kan? Nah, karena itulah top up itu. Oke. Itu loh. Tetapi banyak laporan, Bang. Banyak laporan dari data yang terbuka untuk publik sendiri. Bahkan produksi Pertamina tidak pernah naik. Kemudian neraca keuangannya terus menurun. Oke, itu tidak bisa kita pungkiri karena data itu data milik publik. Ya, dan kemudian oke lah kalau penjelasan soal top up dan lain-lain adalah selisih daripada yang harus dijual negara dan negara bertanggung jawab. Oke. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana gitu, Bang mau panggil siapa nih? Hidayat Nur Wahid atau siapa? Hidayat Nur Wahid aja. Saya Nur biasa Wahid. dipanggil Hidayat. Hidayat. Nah, ya. Kasih ya. Saya pro Anda, tenang aja. Nggak apa-apa, kamu netral aja. Karena Ya. argumentasi kita itu adalah argumentasi yang sederhana, nggak seperti penjelasan dari Bang Arya. Betul. Rumit. Artinya ini selisih yang memang negara negara ngerti lakukan bahaya dia. menurut juru bicara ya. Kalau Anda Menurut punya juru perusahaan bicara. sederhana aja. Oke. Perusahaan itu ada dua, penerimaan sama pengeluaran. Oke. Berapa penerimaannya? Iya. Berapa pengeluarannya? Iya. Dilihat, negatif atau positif? Betul. Itu yang saya bilang Negatif. neraca tadi kan. Makanya karena negatif, pemerintah top up. Enggak, itu bohong. Sederhana itu aja. hoax. Oke. Enggak, itu hoax. Yang kedua, Saya saya belum tanya, selesai. bentar, Bang Yang Arya. kedua, Kalau yang kedua. bahaya, Yang kedua nanti. begini. Bentar, tolong akhlak ke dalam berbicara. Iya, tolong Ya. akhlak. Iya, tolong. Negatif itu kenapa? Karena dalam BUMN Pertamina itu mengekstraksi minyak itu tidak efisien. Produksi Kita tadi kan. jauh lebih mahal. Makanya saya pernah satu kesempatan saya tanya sama orang Pertamina, Pak, jujur sama saya Pak, kita punya dua opsi, impor atau kita pakai minyak kita sendiri. Kalau kita minyak sendiri berapa harganya, kalau kita impor berapa harganya, murahan mana Pak? Dia nggak mau jawab, tetapi saya punya data, murahan impor. Oke. Jadi artinya apa? Kilang kita itu tidak efisien. Ya. Nah ini dibilang bagus kinerjanya, hebat-hebat orangnya. Kalau saya yang di situ, saya rapikan itu buat efisiensi supaya lebih murah. Kalau lebih murah sekali, ya ngapain kita punya kilang? Impor aja. Kalau secara neraca. Oke. Nah ini kan tidak ada akhlak di situ untuk mengefisienkan. Oke. Contoh di Tapi kan kadang Pertamina berkata bahwa untuk mengefisienkan itu juga butuh anggaran yang sangat besar dong. production cost untuk mengubah minyak crude oil, minyak mentah Oke. menjadi Pertalite itu per barelnya costnya itu sekarang sudah turun memang, itu kemarin di angka $30 per barel, enggak. sekarang sudah menjadi 15.
Itu dalam 15-an. negeri ya? Dalam negeri. Oke. Tapi yang dilakukan di negara-negara Arab 3 US dollar per barel. Bayangkan 3 dengan 15. 5 kali lipat tidak efisien, makanya mereka murah. Oke. Nah, kita nggak bicara capex mereka ya. Oke. Capex mereka gede, maka mereka lebih efisien. Nah, kita kan harusnya berpikir begitu dong. Roadmap-nya bagaimana Pertamina, kilang-kilang Indonesia jauh lebih efisien sehingga yang menikmati itu rakyat. Oke. Itulah baru akhlak. Apa solusinya? Apa solusinya yang pertama kali untuk membuat ini semua efisien sehingga kita bisa menekan pengeluaran itu? Kalau saya jadi Bang Arya jubirnya, saya Oke. akan bilang sama Pak Erik, ini kalau nggak bisa efisien, taruhlah bukan di angka 5 lah, di angka 10 aja. Kita ganti orang-orangnya. Bisa nggak dia tekan kontrak, cost production minyak mentah kilang kita sendiri harus 10 US dollar per barel. Mau nggak? Itu pun udah kalah dengan impor ya? Impor masih 3 ya? Iya, impor masih 3. 3 produksi sendiri mereka? Yes, mereka ada margin 5 lah. Oke. Taruhlah. Mau nggak? Ganti itu semua. Komisaris utamanya, direksi utamanya. Kalau nggak mau memenuhi syarat. Itu solusi jangka panjang. Ada solusi nih, ini bukan hanya sekedar kritik Bang Arya. Abang ini nggak pernah jalan-jalan. Tiba-tiba jalan-jalan. Memang kadang-kadang kita perlu jalan-jalan. Gimana maksud jalan-jalan apa gitu? Jadi gini loh. Saya tiap hari jalan loh. Saya Keluar kota. Saya sederhana dan gampang dan sederhana simple. Apakah barang saya lebih mahal atau lebih murah? Oke. Udah, saya jual. Lihat ke kedai sebelah. Bandingin sama kedai sebelah. Tadi dibandingin dengan kedai sebelah 3. Enggak, ntar dulu. Kan makanya sebelah suka jalan-jalan. Wah. Karena dia nggak pernah jalan-jalan. Oke, oh datanya berbeda Iya. nih. Oke. Jadi, tapi aku senang. Tadi dia bergeser dari kompensasi sekarang ke kilang. Kilang. Artinya kalah tadi dia kompensasi Ya, ya. ya. Memang susah Artinya ngalahin. tadi Susah kan- ngalahin orang Batak memang. Loh, bukan. Tadi kan satu aspek Udah, lu- doang. Ini kita berbicara Iya. luas kenapa Iya. Pertamina rugi, ada A, B, C, D dan Jadi- sehingga poinnya adalah Aku udah bilang untung negara kan, harus Rugi. top up gitu. Kak, untung kok. Kan dia bilang. Nah, yang kedua. Jadi kita perlu jalan-jalan melihat di kedai sebelah lebih murah atau lebih mahal. Oke. Jangan cuma satu kedai, 2 kedai, 3 kedai yang dia belinya normal. Nggak ada intervensi lurah tadi. Ah. Nah, kalau dia normal, harga saya di bawah nggak? Kalau harga saya di atas, berarti saya nggak efisien. Oke. Yang Oh. terbukti adalah Bandingkan harga RON Pertamax dengan RON di Uni Emirat Arab. Bandingin. Harganya lebih murah Di mana? di kita. Lebih murah di kita. ini produksinya atau penjualannya? Penjualannya. Penjualan. Yang dimaksudkan Tanya sama Malaysia, murah mana? Loh, enggak. Gini, Malaysia dia kasih juga subsidi. Oh enggak, ada 2 jenis Oh, di Malaysia juga enggak. sama. Makanya saya bilang suka jalan-jalan. Ah. Saya kan suka jalan-jalan juga ke pemerintah Malaysia. Ya makanya beliin tiket dong dia buat jalan-jalan. Mat, kalau partainya belum kuat. Mat, kalau gua nggak usah, kalau gua nggak, Ngapain partai kalau gua, profesional? Jadi gini. Makanya Bang, bandingin Jad. Tadi kan saya bilang, bandingkan sama jangan sama kelurahan yang dikasih subsidi. Oke. Jangan, tapi bandingkan sama yang harganya sama-sama pasar. Ya lepas harga pasar ya. Ya, harga lepas pasar. Lebih murah. Harusnya lebih murah dong di Uni Emirat Arab daripada di Indonesia. Oke. Buktinya lebih murah, lebih mahal. Padahal dia juga adalah produsen minyak. Mat. Sementara kita importir minyak. ini kalau jalan-jalannya itu Nah. bukan ke perusahaan tapi jalan-jalan piknik beneran jadi salah data Nah, semua. Malik, salah data gimana? Kalau salah data kan saya pemerintah. Nanti salah Bahaya data kalau- masyarakat gini, yang Bos, menilai. Kalau dia salah data, itu boleh. Kalau saya salah data, nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Makanya saya harus konsisten. Makanya dia ngomong apapun boleh aja. Oh. Yang di Malaysia, Jadi, saya koreksi Mat. bentar ya, Bentar, Oke. bentar. Kita selesaikan Tadi dulu kan ya. ini Iya, Malaysia. iya, iya. Ya, ini bukan YLC ya. Ya, tolong ya. Saya di sini berkuasa saya di sini. Ini bukan Karnilias ya. Bukan. Iya. Kalau misalnya Malaysia, di Malaysia itu dulu tahun 2021 subsidi minyaknya Oke. 30 triliun Yang dikeluarkan negara negara. kepada Petro apa di sana ya? Petronas. Petronas ya. Ya. Tahun 2022 naik menjadi 98 triliun. Efek harga pasar. Efek harga pasar. Oke. Itu semua ada datanya. Kementerian Keuangannya Malaysia itu mengeluarkan itu. 98 triliun lah mereka keluarkan untuk subsidi. Untuk di sana. Jadi sama aja. Cuma di sana jumlah kendaraan bermotornya Sedikit. cuma 45 juta. Indonesia 145 juta. Oke. Makanya kompensasi minyak kita, BBM kita untuk energi dan sebagainya, 5 triliun, 5 kali lipat Malaysia.
Oke. Gila nggak? Baik kali kelurahan di negara ini Jatinegara. sebenarnya. Karena itu tadi dikompensasi dia. Jadi saya bilang makanya bandingkanlah dengan harga minyak di tetangga sebelah yang tidak disubsidi. Kalau dia disubsidi jangan bandingin. Oke. Jadi bandingkan, lihat tadi kondisinya. Oke. Jadi gitu. Oke. Pokoknya kalau dia salah data nggak apa-apa, kalau saya nggak boleh. Oh ya. Anda punya data tidak? Jadi kalau dibilang jalan-jalan, ini kan jalan-jalannya berarti Saya sekarang ini benar-benar memihak sini, kadang memihak sini, saya bingung. Saya ini berdasarkan data juga nih. Anda Iya. jangan asal data, punya data nggak? Pak? Nggak ada datanya. saya langsung bertanya sama seorang profesor di Malaysia. Kebetulan saya Sama kalau profesor susah. saya punya banyak kontak. profesor datanya. Saya yang bilang, Aduh. Prof, saya tanya aja, Prof ini kan rakyat biasa. Berapa beli bensin di sana, gasolin? Oke. Kita bilang gasolin kalau di sana. Dia bilang ada dua jenis, yang subsidi. Yang subsidi itu ronnya pun lebih tinggi dibandingkan pertalite kita. Oke. Berapa ringgit, Prof? Kalau kita rupiahkan, ya itu angkanya di bawah 10.000 yang subsidi. Pertamax. Pertalite Pertalite. yang subsidi. Oke. Kalau di kita berapa pertalite? 10.000. 10 ya Sekarang? Iya. Yang kedua, yang tidak pertalite yang untuk orang-orang mewah ada. Berarti kita compare dengan Pertamax toh. Iya. Ketika di compare dengan Pertamax, Pertamax kita 14.000. Iya kan? Iya. Di sana 12.800. Tapi kan menurut Bang Arya bahwa kalau Ronnya pun lebih tinggi. Oke, kalau bandingkan adalah bukan dengan negara yang Ada subsidi disubsidi. jangan. Oh, enggak. Dengan harga yang Ini nggak dilepas pasar. disubsidi, dia lepas pasar. Dalam arti Malaysia mereka lepas pasar. Iya, mereka bilang ini untuk orang-orang yang punya kendaraan cc-nya besar dan mereka tahu itu harga pasar, tidak disubsidi. Makanya mereka bayar mau lebih mahal. Oke. Iya kan? Itu Malaysia ya. Artinya ada dua data Jadi Malaysia ada dua berbeda data nih. yang Enggak, ini saya bilang dengan gini aja. Bandingkanlah hampir semua negara-negara yang open market. Inggris, Uni Emirat Arab, Nah, ini saya seru nih mau jawab nih. Jerman, dan sebagainya. Pokoknya yang dilepas oleh market. Oke. Bandingkan sama punya Indonesia. Indonesia. Lebih mahal mana? Dengan RON yang sama. Oke. Saya mau bantah. Gimana? Jangan lihat lebih mahal mana, lihat trennya, Bang Arya. Mereka yang melepas Amerika Oke. di waktu yang sama, mereka turun. Harga minyaknya udah turun. Ah, Aku senang nih, artinya isu baru lagi. Tapi isu dia baru lagi. naik. Iya, iya. Isu baru Tahan lagi dulu, nih. tahan dulu. Aku senang nih, Saya isunya kenapa- gitu lagi. Berarti memang susah kali mengalami orang Batak. Debat-debat ini susah kali. Bang. tolong Pasal geser-geser tolong isu Bang Arya terus. pakai akhlak. Anda hadir di sini bukan sebagai perwakilan suku Batak. Oh bukan. Oh iya iya. Juru betul, bicara betul. BUMN yang dimiliki oleh seluruh orang Indonesia. Oh iya betul. Jadi jangan soalnya nggak ada yang muji-muji sendiri gitu. Iya. Cukup orang Batak itu disematkan kepada Bapak Ruhut Sitompul. Cocok, itu aja. Ya, dan Pak Luhut ya. Opung. OPM. OPM. Oh, iya, iya. Opungnya Mamat. Iya. Amat lah. Iya. Bang, ini kita masih Oh, tetap dia isu bingung yang juga. ini. Enggak, bukan. Kita tidak usah geser isu dan lain sebagainya bahwa memang data yang dimiliki pemerintah seringkali berbeda dengan data yang dimiliki oleh para kritikus gitu kan. Iya. Oleh data-data para Makanya- ahli dan lain sebagainya. Sebenarnya kesesuaian data yang ada ini harus seperti apa sih? Saya mulai Nah, dari harusnya kalau Harusnya kita secara, kalau BPS tadi. kalau ini kan sarankan jalan-jalan. secara ekonomi Oke. kita harus bagi dengan deflator, dibagi dengan inflasinya dia, Iya. dan dibagi juga dengan upah minimumnya. Kita nggak Oke. bisa bandingkan apple to apple dong. Oke. Nah, kalau misalkan dia Bang Arya katakan di Amerika, di Inggris lebih mahal, ya iyalah, di Singapura juga lebih mahal. Kenapa? Pendapatan per kapitanya mereka 10 kali lipat, kita 4.000 US dollar per kapita. Artinya Singapura. betul, artinya Jadi nggak kemampuan bisa, daya beli nggak bisa langsung ketika absolut, exactly. Oke. Mereka pun mahal dalam kategori kurs kita, dia gajinya gede. Iya. Jadi nggak bisa dong. Aku tanya, pisang goreng di sini sama pisang goreng di sana, kalau beda gaji harganya sama nggak atau beda? Harganya sama. Nah itu dia. Bentar. Loh, tidak bisa diambil kesimpulan begitu. Tapi kemampuan beli orang, orang yang digaji 10 juta membeli pisang goreng harga 1.000 di sini dan 1.000 di sini. Betul. Sementara di sini yang gajinya 500.000 akan Iya. berbeda. Betul, tapi apakah harganya bisa turunin? Harganya? Harga apa Pisang pisangnya? gorengnya? Harga pisangnya? Iya, karena beda. Oh, Anda gajinya berapa? 1 juta. Oh, kalau gitu 1 juta 500 perak ya. Kau berapa harganya? 5 juta. Oh, kalau 5 juta kau harganya. Ini kita berbicara kemampuan beli. Nah, jadi iya, itu bahwa ini sama-sama minyak. Harga minyak market itu
Yang dia kan saya bilang dilepas ke market bukan berdasarkan pendapatan orang. Betul. Tapi berdasarkan memang harga minyak di dunia. Iya. Nah, gitu. Iya. Tapi ini kan spesifikasinya adalah ini satu harga minyak gitu kan. Betul. Tapi kan yang dibandingkan dengan Bang Hidayat juga nggak salah sebenarnya. Oh enggak, makanya harga Pertalite kita 10.000. Betul. Nah, Tapi iya. orang gaji masih 300.000 ada. Karena berat. 5 triliun udah dihabiskin untuk ini. Sayang uang kita terbakar-bakar untuk itu. Jadi kita harus mulai untuk mau nggak mau, pemerintah pun beratnya ini. Siapa sih pengen naikin harga? Nggak pengen, cuma udah berat banget nih. Karena kita sudah mengeluarkan 5 triliun untuk subsidi. Mau nggak mau kita harus naikkan. Iya, wacananya selalu APBN bisa jebol kalau kita bertahan pada angka seperti ini. Bahwa kita terus subsidi dan lain sebagainya. Datanya sama nggak nih? Kalau soal APBN Para maling semua saya katakan begini. Oke. Alasan kenaikan BBM APBN jebol itu adalah dusta. Kenapa bisa dusta? Pemerintah dibilang dusta. Astagfirullah. Anda Saya ingin menerangkan yang sebenarnya dusta apa. Kalau APBN itu jebol, mungkinkah kita punya surplus? Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan mengatakan baru kemarin, alhamdulillah, memuji diri juga. Di bulan Agustus 2022 kemarin, dia sampaikan Agustus, kenapa sekarang September? Yang September belum dihitung. Kita surplus 107,4 triliun. Oke. Loh, kemarin narasi tanggal 4 September untuk menaikkan BBM itu APBN jebol. Sekarang ada dana 107 triliun. Oke. Itu sederhana aja. Tapi itu kita sudah bantah juga. Dulu di bulan, bukan Agustus dilaporkan, di bulan April juga melaporkan hal yang sama. Kita surplus 74 triliun. Makanya kita bilang saat itu sebelum diumumkan, ini kita surplus. Kenapa kita harus menaikkan BBM? Kan bisa menggunakan surplus itu. Tapi itu pun sesuai dengan statement Pak Presiden bahwa tidak akan menaikkan BBM sampai akhir tahun. Janjinya bahkan. Oke. Dan juga tidak hanya itu, tidak mau pakai BLT-BLT-an. Oke. Bahkan saat itu mengatakan lebih baik digunakan untuk yang produktif, pelatihan, training, menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi ini semua janji tinggal janji. Yang saya katakan tidak hanya dusta juga, tetapi saya melihat ada indikasi pemerintah kejam karena tidak mau memberikan pelayanan kepada rakyat berupa BBM murah, tetapi melayani para segelintir orang. Jadi alasan kenaikan BBM yang nyata per hari ini, tanggal 28 September, buat saya, itu adalah alasan karena ingin menserving oligarki, bukan melayani masyarakat. Berarti kejam. Oke. Nah, oleh karena itulah kemudian kita katakan, ada kok kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Bagaimana caranya? Turunkan kembali harga BBM Oke. ke level biasa. Oke. Ini kan BBM kita Bang Arya. Masuk pada harga sesuai pasar ya? Belum maksudnya. Iya. Maksudnya untuk Pertamax dan lain sebagainya. Pertamax Pertamax juga masih disubsidi belum. berapa persen? Masih disubsidi juga. Masih disubsidi ya? Masih. Artinya, tapi kan beberapa kali orang protes bahwa ketika BBM turun dengan level lebih daripada 100%, kenapa harga minyak ini tidak ikut turun gitu loh? Oke. Di Indonesia. Nah, gini. Apakah surplus tadi karena itu? Bukan. Karena Gini Bang. Beli minyak itu kan harga di dunia sekian, langsung kita beli, langsung kita olah, langsung jual pada hari itu juga. Oke. Kan nggak begitu. Oke. Minyak hari ini adalah pembelian dari minyak yang berapa bulan lalu. Justru berapa bulan lalu itu yang turun, Bang? Oh enggak. Harga minyak dunia? Enggak pernah. Naik terus. Ini udah Sampai level udah 100%. setahun lebih itu naik terus. Jadi harganya adalah, jadi minyak turun yang sekarang ini itu untuk berapa bulan ke depan. Minyak, karena kan harus diolah kan dia. Oke. Nggak langsung beli di minyak, langsung kita dipakai, langsung situ enggak juga. Karena harus diolah dulu semua. Makanya dia akan nanti terhubung, akan juga nanti berpengaruh terhadap harga minyak berikutnya. Itu akan pengaruh. Oke. Tapi minyak yang sekarang itu adalah pembelian 2 bulan 3 bulan lalu. Itulah yang diolah untuk dijual sekarang. Gitu. Itu makanya sekarang nggak langsung otomatis turun. Oke, bukan Pertamina sengaja menahannya Enggak dengan lah. tidak menaikkannya dan Enggak. lain-lain ya. Tetap Pertamina itu apa adanya. Iya. Dan untung. Karena kan Saya kembali ke isu bisnis tadi. dia kan banyak. Bisnis dia kan banyak. Iya. Jadi nggak hanya itu, bisnis dia kan banyak. Jadi keuntungannya kan nggak hanya itu. Jadi kan bisa dibilang kerugian dia kan ketika tadi tuh ketika harga Pertamax itu lebih rendah. Oke. Dia jual daripada harga Pertamax yang sebenarnya. Oke. Kemudian tadi juga saya menjawab bahwa ini kan ada surplus dan sebagainya. Harus kita perkirakan kalau dengan harga yang lama itu, maka kita tuh akan jebol sampai 2 triliun.
Kalau dengan harga lama, lalu kenapa kemudian buru-buru umumkan bahwa ada surplus 107 triliun? Lah, itu kan sisi lain lagi. Kan kebutuhan kita yang lain. Kan gitu. Kan APBN kita kan tidak hanya minyak. Kan ada juga untuk yang lain, dan untuk yang lain. Tapi namanya APBN adalah sudah mencakup semuanya dong di situ dengan pertimbangan beberapa bulan ke Bang, depan dong. Uang kita itu, APBN itu bukanlah APBN yang udah tersedia. Baru kita pakai. Bang, bentar bang. Ini ada kereta lewat bang. Soalnya kita ini syutingnya dekat stasiun Jatinegara. Negara yang pandai mengutak-atik data untuk menipu masyarakat. Oke, lanjut. Saya ambil teh dulu. Bukan di Indonesia, Bang. Bukan di Indonesia. Iya. Kita sih enggak. Bukan di Indonesia. Siapa yang bilang di Indonesia? Nggak ada Kenapa yang tepuk bilang, saya tangan? tepuk tangan aja emang nggak Bukan boleh. di sini, orang di ini, Bang. Makanya mereka ini selalu teman-teman dari oposisi ini selalu Iya, lemah argumentasinya, datanya jelek terus. Iya, oh gitu. Yang pertama, Mat, gua klarifikasi dulu. jadi gini. Kita bukan oposisi. Bentar, tadi masih Jadi, giliran. udah gabung sama pemerintah Bentar ya. Pak, juga. Kan udah dukung di sono. Kenapa sih kita selalu berpikir hitam putih? Oke, Ya. ya. Oke, jadi uang APBN itu bukanlah dari udah tersedia baru, tapi kan dia berjalan dengan waktu pendapatan ada, pengeluaran ada, pendapatan ada, pengeluaran ada dari situ. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kita perkirakan 2 triliun gitu ya. Dan yang ini juga kita kan belum tahu juga pendapatan yang mana yang bakal bertambah dan Betul, berkurang, oke, gitu. oke. Jadi Oke. mengaturnya di sana. Dan ini juga akan berlanjut tahun depan lagi. Artinya Bang Arya mau bilang adalah blunder sebenarnya untuk mengumumkan bahwa kita akan surplus. Enggak blunder. Untuk sisi lain dia surplus. Enggak, untuk lain kan gini, surplus tuh kan misalnya. Tapi Ibu Sri Mulyani mengatakannya tidak spesifik Enggak. A, B, C, D, Gini, tapi dia mengatakan APBN. Kita tanya, surplusnya surplus yang mana? Coba tanya dia. Surplus yang mana? Yang mana? Ditanya. Apakah Mat, penjualan lu jangan mau Tanya nih. dia. Saya pihak BUMN sekarang. Oke. Apa? Surplus yang mana, weh? Jangan kasih data sembarangan. Diumumkan hari ini, disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, surplus bulan Agustus. Ini Oke. sebelum menaikkan BBM loh. Oke. Dan itu semua ya, bukan bidang A, bidang B yang surplus, bidang C, Jadi semuanya ya. 31 Agustus. Oke. Dilaporkan di tanggal itu kita surplus 107,4. Itu udah Oke. terkonsolidasi. Itu semuanya Sudah ya? diaudit, Oke. sudah dikonsolidasi lah. Iya. Terus tiba-tiba tanggal berapa kenaikan BBM kemarin? Udah September apa? September Agustus? awal. September, iya. Narasinya 11 ya? 11, 10 apa 11? 10 atau 11, narasinya apa? APBN jebol. Ini kedustaan loh. ternyata 31 surplus. Tapi di mulai tanggal 1, 2, 3, 4 narasinya dibangun jebol. Ternyata ada. Boleh nggak rakyatnya, kita sebagai publik biasa menuntut, loh Anda narasinya kok beda? Ini yang saya katakan, janganlah pemerintah itu ya mengatakan satu alasan menaikkan BBM itu ternyata alasan yang dusta. Harusnya alasannya apa kira-kira? Ya, pemerintah harus jawab. Kalau saya sih merasa tidak ada alasan untuk menaikkan BBM. Orang harga minyak dunia lagi turun. APBN lagi surplus. Harga minyak dunia turun, Bang, kata dia. Ya turun kan kapan kemarin, tapi kan panjang, ini kan ke depan, kita nggak tahu juga ke depan. Surplus itu, gini loh, kita perkirakan kalau diteruskan akan nambah 200 triliun. Oke. Sampai Desember akan nambah 200 triliun. Dengan catatan? Kalau kemarin tidak dinaikkan, maka perta kita jangan-jangan habis bulan Oktober. Nah, ini lagi. Dengan anggaran yang ada. Ini lagi nih, Mat. Seru nih. Kan gitu ya. 200 triliun. Saya boleh tanya, Bang Ari? Ngitungnya gimana? Saya punya hitungan. Kita, let's say, katakan berapa sih jumlah konsumsi Pertalite setahun? 38 juta kiloliter. Oke. Ya kan? Harga minyak itu Pertalite di harga ini berapa rata-ratanya? Waktu itu kita masih di angka berapa? 6.800 kan? Iya. 6.500, taruhlah selisihnya ke 10.000 itu kan sekitar 2.000. Ya kan? Oke. Kali aja 2.000 kali 38 juta. Ya, udah salah dia. Itu nggak sampai Nggak, 200 triliun, nggak, Mat. Dia salah. Jadi pertanyaannya, kita nih sebagai publik berhak bertanya, Dia- jelasin dong Dia hitung-hitungannya salah gimana? lagi, makanya saya bilang ngitungnya harus benar. Makanya Gimana hitungannya? di mana sih dulu? Hitungnya salah terus. Di mana, Bang? Jadi gini. Orang ini presiden BEM, iya kan? Dulu kan? Presiden BEM UI kan? Iya. Enggak, dulu dia nggak Kan- sekolah. Kak. Kalau kan dia kalau- pelajaran kalkulus, matematika nggak masuk. Ya, tapi kan presiden BEM masa ya prestasinya buruk, Bang? Nggak masuk. Nggak masuk dia nggak kuliah. Ya dulu kan kita aktivis kan nggak sering nggak masuk. Kalau juga. gitu, Kalau sering masuk bukan aktivis. Kalau nggak bisa jawab, Mat. Biar publik aja tadi. Jadi gini. Iya.
Yang dia hitung ke 10.000. Dia nggak tahu harganya adalah 14.000. Hitung aja kalau 14.000. Acuannya ke 14.000. Pakai kalkulator, Pak. Harga pasar. Harga pasar ya. Harga pasar ya. Berapa Harga selisihnya? pasar. Aku gampang. Iya, coba Gitu kita ya. pakai Aku kalkulator, gampang. Bang. Coba hitung. Sangat gampang. 200 triliun kan? Iya, kan? 200 Oke. triliun. Angkanya berapa? Dari taruhlah 14.000, kita ikutin logika Abang nih. Katanya Pertalite harga pasarnya 14.000. 14.000. Dikurangi Harga pasar ini ya. Iya, dikurangi 14.000 itu harga pasar. 6.800. Berapa? Enggak, kita data Anda pun salah mengenai kilometernya. kan? Enggak, kilometernya salah. Kilometernya salah. Berapa? Coba berapa? Enggak, kilometernya salah. Iya, Kita Pak. ada dua. Satu Pertalite yang disubsidi, satu lagi solar. Dia nggak hitung solarnya. Iya, nggak kita hitung Pertalite Ini dulu. Pertalite Kita doang. hitung Pertalite Nah, dulu. doang. Tapi yang dia yang paling besar. Enggak. Kita kan Ya. bilang 2 triliun itu Gua adalah buat gini nih, Mas. Iya. 200 triliun itu gabungan. Maksud Bang Arya. Iya, gabungan 38 semua. juta. Ya. Maksud Bang Arya adalah 200 triliun itu adalah gabungan. Iya, nanti antara kita solar total, dan- kita Oke. lihat total aja, kita total satu-satu aja. Iya, jadi Lanjut. hitungan dia salah, bukan segitu. Gimana, Bang? Jadi saya ingin katakan beginilah. Ya. Hitungan dia salah. Ya, saya ingin katakan begini. Publik ini nggak boleh hanya percaya satu sumber. Oke. Yang dikatakan kalau ini tidak dinaikkan akan ada kerugian berapa tadi? 200 triliun. Triliun. Hitungan saya ya nggak lebih dari 36 triliun. Enggak. Kalau hitungan dia udah dia jadi 200 triliun ini Enggak, artinya enggak. kekurangannya Dia- sekitar 307 triliun karena Oleh karena- sudah menghitung surplus di bulan Agustus 107 triliun. Enggak, karena gini. Kan pengeluaran kita nggak hanya itu. Oke. Tidak hanya udah bilang APBN ini tidak hanya BBM. Iya, benar. Ada Nah, apakah kan ya Ada berkaitan otsus, gitu. ada otsus juga yang buat dipakai ke kasino. Ada. ada gini. Apa kan ada namanya subsidi pendidikan, Iya, iya. subsidi kesehatan, Iya. subsidi apa namanya? Subsidi Marina Bay Singapura ada. Apartemen, subsidi apa tuh? Listrik. Rumah murah gitu dan sebagainya itu segitu. Jadi ini mana lagi data gue, tapi nggak segitu. Hitungan kita udah jelas, itu berapa kilometer dan sebagainya ada. Nah, perdebatan ini membuat masyarakat itu bertanya-tanya, kenapa sih selalu ada perbedaan data? Kan semua ini kan harus by data ya. Betul. Iya. Kenapa selalu saja ada dari akademisi, ada daripada ahli ekonomi yang berbeda data? Padahal kita tahu mereka pintar-pintar nih. Datanya salah. Nah, Kok gini. bisa yang paling benar data pemerintah itu klaim dari mana gitu? Maksudnya kok bisa gitu loh? Bahwa kenapa tidak mau ambil data-data ini Nggak bisa kan? dengan cara hitungan Karena kan kita seperti yang ini? tahu pengeluaran kita yang tahu ininya kan gitu. Kalau kan dia kan nggak tahu. Berarti pengeluaran saya kita. bilang Bang Arya sebagai juru bicara juga tidak baik mensosialisasi ke publik dong. Artinya Gini. sampai mereka ini nggak tahu soal Karena dia nggak pernah minta data sama kita yang benar. harus minta ya. Loh, karena kan gini. Itu kan tugas negara Bukan. untuk mensosialisasikan. Selalu diumumkan Oke. oleh Ibu Sri Mulyani, itu selalu diumumkan, nggak mau dengerin. Nah, Bu Sri Mulyani bahkan Pak Presiden pun ada rekamannya. Subsidi BBM kita membengkak, subsidi BBM. Padahal kalau dilihat dari angka realnya, tadi kan Bang Arya berkelit. Itu bukan Nggak BBM, hanya yang lain-lain. Tapi lihat rekamannya, subsidi BBM kita. Jadi kan komponen subsidi itu ada energi namanya. Kalau subsidi energi ngomongnya, mungkin kita sebagai akademisi memahami. Oh, Oke, energi itu ada BBM, Ya. ada LPG, Oke. ada listrik. Boleh lah. Oke. Tapi kalau hanya BBM aja, kan BBM dua komponen aja, Pertalite 38 juta kiloliter, solar, ya kan? Solar itu kan penambahannya itu 5 juta. Yang sekarang itu sekitar tidak lebih dari 15 juta. Oke. Hampir separuhnya. Dikali aja berapa selisihnya, kita kalikan dengan jumlah volumenya, itu kan matematika dasar. Gini, ini sederhana, ini dapatnya ya. Biar kita hitung. Sampai bulan Juli, Pertalite kita tuh 16,84 juta kiloliter. Ya, makanya kita proyeksi 1 tahun aja yang gampang. Udah, Oke. ya. Subsidi kita itu adalah 6.800 dikalikan itu. 6.800 dikalikan dengan Kenapa? 16 juta. Kenapa 6.800? Kenapa 6.500? Kan cuma pakai selisih dengan Selisihnya dong dihitung dong. Dari dulu yang kita angka sampai bulan Juli, harga keekonomian dari Pertalite itu 15 ribuan. Oke. Selisihnya Coba dibantu ya, selisihnya kita udah bantu seperti sama-sama itu. pakai kalkulator. Iya kan? Ya. Nggak apa-apa. Coba, Itu aja. coba. Itu Biar aja. ini cara untuk Iya. menyatukan Berapa tadi? 16 juta ya, data Mas? ini ya. Jangan 17 keliru. juta lah kita kasih lebihin. 16,84 juta 17 juta. kilometer. Sampai Juli. Ini sampai Juli. Juli. Sampai Juli. Oke, ini Oke. sampai Juli. Udah, Harusnya dikalikan selisihnya aja kan? kalikan gini, selisihnya Yang lah tadi disebut itu selisihnya. 6.800 selisihnya. Karena harga pasar menurut daripada pemerintah adalah sekitaran 14.000 sampai 15.000. 14.000 dijualnya berapa? 6.800. Hah? 7.600 dulu. 7.000, Ketika 7.600. 7.850 dijual. Sampai bulan Oke, Juli. kita ikutin. Berapa Oke. dikalinya? 6.000? 6.800. 800. 800. 114 triliun. Ya. 115 triliun. Betul.
Ayo bulan Juli ya. Ini Oke. triliun apa miliar? Triliun dong. Masa Triliun lah. kita- 115 Lihat dong. 09 Siapa yang miliar. sekolah? juta kiloliter. Enggak, kau hitung juta, Juta kiloliter. Itu udah juta tadi. Aduh, coba 16 juta kiloliter. Kilo, juta kilo. Ditambah 0,3, tambah Bang. 1000 lagi. Tambah 1000 lagi. Juta kilo. Kau tahu kilo enggak? Makanya aku bilang Kilo sekolah tambah dulu. 1000, liter ke kilo, Bos, liter aku itu ini tambah anak 1000. ITB, hitung-hitung aja bisa kau kalah. Kau bisa menang sama gua. Liter. Pasti kau kalah. Liter Kalau itu kan hitung-hitungan. 1, kalau Gila, kiloliter gua. 1000. 117. Gua Oke, dari kita pagi kita sampai seratus pagi, tambah 3 juta. Iya. Itu Tinggal 120 ya. Tinggal tambah 3 tuh nolnya. Udah Berarti kan miliar tadi, Iya. tambah triliun, 117. Kali ini saya triliun saya Bang Arya terima menang. sama dia. Ya. Ah, kiloliter Nggak apa-apa, main saya ada ya. kita open minded. Oke. 117 Triliun. triliun. Udah kan? Itu untuk Pertalite. Oke, itu hanya untuk Pertalite ya? Iya dong. Untuk solar. Untuk Oke. solar berapa, Bang? Kita memakai 9,8 juta kiloliter. 9,8 juta kiloliter. Ya. Harga pasarnya berapa, Bang? Harga pasarnya sekitar 13.950. 13.000, taruhlah Di ini 14.000. ya, harga marketnya. Oke, Harga iya, ekspornya. harga pasar. Kita jual 5.150. Ada selisih 8.800. 8.900. 800 ya. Kalikan. Kita ikutin aja logikanya. 89 triliun. Iya. Ya. Kita Tambah yang tambah. tadi. Taruh 89 ya kan. Tambah gampang aja, 115 89 triliun. Ditambah 115 triliun. Ya. Adalah 200-an. 204 triliun. Untuk sampai bulan Juli. Itu subsidi yang dikeluarkan pemerintah dari Pemerintah APBN sampai bulan Juli. untuk bulan Juli. Sampai Sampai bulan Juli. Bulan Juli. bulan Juli. Juli. Kita lihat nanti di APBN ya. Ya, nota APBN pemerintah. Hmm. Dia punya toh berapa yang disubsidi oleh pemerintah selama setahun dalam 2022 ini. Oke. Iya. Angkanya 209 untuk energi. Ya untuk keseluruhan ya ini yang dimaksudkan. Kan ini udah dianggarkan. Paham nggak maksudnya? Kan Iya, iya, ini udah iya. dianggarkan. Iya, tapi- berarti udah dianggarkan 209. Nah. Tadi kita hitung-hitung 115 ditambah Iya. 89 berapa? 24. 24. Ya ini selisih tipis lah Iya. 204 209. Artinya di posisi itu ya dananya udah diprediksi sudah ada dan Oke. dikeluarkan. Sampai bulan Juli. sampai bulan Juli. Ini kan data sampai Iya, bulan Juli. iya, sampai bulan Juli kan? Iya, artinya pengumumannya di Agustus bahwa kalau seandainya tidak naik, Iya. dia akan jebol di 4 bulan itu. Artinya yang disiapkan pemerintah dari awal terlalu kecil. Nah, 200. Saya ingatkan ya. Tadi Bapak berapa angkanya ingetin? 200 berapa? 204. 204 kan? Ya. Pemerintah mengatakan 502 triliun. Dari Sampai mana akhir 300 tahun. triliun? Enggak. Subsidi saat ini, waktu kamu menaikkan BBM nih, subsidi saat ini sudah melampaui 502 triliun. Padahal kenyataannya baru 204 triliun. Pertanyaan 300 triliunnya tuh kemana? Kan itu 204 nya. Oke, ada selisih juga nih di antara Ayo. data pemerintah. Kan saya bilang tadi. Subsidi yang kita siapkan sampai bulan Desember 500 triliun. Enggak. Narasinya nggak gitu. Ntar dulu lah. Hmm. Ya. Energi tuh. Hmm. Oke, 500 triliun. Udah. Kalau kita teruskan dengan harga yang sama, bisa jebol jadi 200 triliun. Ya. Oke. Nah, tadi ini udah berbeda lagi nih. Dari mana angka tambahan 300 triliun? Ada namanya APBN itu kompensasi ekonomi. Ngomongnya beda lagi. Oh enggak beda. Tadi Omongan subsidi. loh, enggak gini. Sekarang ditambah kompensasi. Loh, di APBN-nya, Bos. APBN sampai dengan akhir tahun. Di APBN. Jadi gini, ada misleading. Bentar, ya saya mau tanyakan sebenarnya di APBN itu tertulis adalah subsidi saja ataukah kompensasi dengan Ada subsidi? dua. Ada dua. Yang totalnya 500. Iya, ada dua. Subsidi dan kompensasi. Itu totalnya 500. 500. Karena setahu saya juga bahwa itu hanya untuk subsidi 500. Nggak ada. Gini. Kompensasi Kom- nggak ada di APBN. Aduh. Di Perpresnya nggak ada. Karena kalau disiapkan seperti itu dari awal tahun dong. Iya. Kalau dari persiapkan awal tahun kompensasi, maka sudah diprediksikan di tengah tahun akan dinaikkan harganya. Enggak. Karena kita Bagaimana nggak tahu dengan- harga bahwa akan segini gejolak-gejolaknya. Artinya hanya disiapkan cadangannya. Iya. 5 triliun. Makanya disebut dengan kompensasi 3 triliun. Mas, ya kita repeat lah. Silakan. Jadi kita udah hitung, katanya per Juli itu ternyata 204 triliun subsidinya. Tetapi narasinya pemerintah mengatakan 502 triliun. Ada selisih 300 triliun. Makanya saya katakan dusta. 300 triliun ini kalau bilang subsidi dong. Nomenklatur terus jelas. Ya. Ya, Karena ini- berujung pada penjara nanti. Aku itu dokumen. Maka bilang kami nggak boleh salah. Oke. Dibaca. Untuk ekonomi, Ekonomi. fungsi dan lainnya. Itu dokumen apa, Bang? APBN. Kasih tahu dulu dong. APBN 311
1 triliun. Itu ekonomi. Ekonomi. Ekonomi artinya total semua dong. Ini adalah fungsi lain, enggak, ini fungsi lain dan sebagainya yang dia, ini kan sudah jelas, Perpres nih Presiden. Oke, peraturan Presiden ya? Iya, jadi ini ada namanya untuk pelayanan dan umum, artinya ekonomi dia itu adalah jaga-jaga. Kalau nanti ada kompensasi di situ maksudnya. Dan ini adalah untuk di ekonomi. Oke, artinya berarti sampai kepada dana 200 triliun, Ya. itu sama nih antara Bang Hidayat dan juga Ya. Bang Arya. Iya. Yang menjadi pertanyaan adalah negara menurut Bang Hidayat, Ya. 300 triliun ini sudah masuk dengan laporan negara sampai dengan bulan Juli mengeluarkan 500. Enggak. Sehingga ada selisih 300. Nggak pernah. Jadi Abang mau mengatakan bahwa laporan pemerintah Jadi- itu sampai dengan bulan Juli. Yang saya ingin katakan bahwa narasinya pemerintah ini misleading. Ketika menyebutkan kita sudah menghabiskan subsidi energi 502 triliun. Oke. Ternyata cuman kalau bicara subsidi energi 209 triliun. Nggak ada kompensasi. Tapi kan narasinya subsidi. Jadi sudah salah. Kita seolah-olah digiring 509 triliun. Oke. Padahal kenyataannya cuma 200 triliun. Nah, tadi dibilang data Enggak. keekonomian Kan ya. itu Ada kan data. Bang Arya, saya belum selesai. Ya. Dibilang ke jaga-jaga 300 triliun. Saya tanya kalau jaga-jaga udah terjadi belum? Makanya tadi saya bilang bahwa pemerintah sudah berencana dari awal bahkan. Kan belum terjadi. Ada Kan itu. gini, Mat. Kan belum terjadi. Kenapa diumumkan? Sudah mengeluarkan subsidi 502 triliun. Gini. Ini jaga-jaga belum APBN keluar. kan direncanakan, Betul. Anggaran pendapatan dan belanja negara. ya kan? Dia udah jaga-jaga nih. Oke. Jadi udah dia siapkan dan ada jaga-jaga memang. Oke. Karena itu namanya APBN, bukan pula pada satu dijaga-jaga, di situ juga disiapkannya uangnya, nggak begitu. Oke. Artinya kan jauh-jauh hari udah Perencanaan ya? Perencanaan, udah disiapkan jauh-jauh hari. Nah, ketika berjalan, subsidi energi yang 2 triliun itu aja nggak cukup lagi. Berarti perencanaan ini maksud Abang adalah prediksi dengan ekonomi dunia, Iya, ekonomi global iya. dan lain-lain itu dari mulai Makanya awal dibikinlah tahun. ekonomi tadi. Akhirnya ada 300 Triliun. Dan saya mau disclaimer juga, Bang Arya harus disclaimer juga, itu ekonomi, paket Ya, ekonomi. paket ekonomi. 300 triliun ini tidak Ya. masuk atau hanya bagian daripada subsidi tadi. Nggak masuk. Iya kan? Iya. Ya, artinya ini ekonomi secara luas. Secara luas. Bisa UMKM, subsidi Bisa. macam-macam. Tapi bukan ternyata, subsidi. ya, tapi ternyata kita ini subsidi energi kita tidak hanya minyak. Oke. Ada minyak, ada listrik, Oke. ada LPG, Oke. dan lain-lain. Iya. Banyak nih. Ada beresin batubara yang ditinggalin. Nah, Oke, lanjut. sementara LPG aja kita mencapai 133 triliun setelah kondisi sekarang ini. Jadi, untuk minyak saja, BBM saja, subsidi ini udah nggak cukup lagi. Maka diambil dari dana ekonomi tadi sebagai namanya kompensasi. Oke. Iya. Nah, tapi saya pahami juga apa Ya. yang dari Bang Hidayat bilang bahwa narasi yang dikeluarkan seolah-olah sudah terpakai, padahal Abang sendiri menjelaskan Udah bahwa dipakai ini sebagian dong. perencanaan. Enggak dong. Kan tadi kan perencanaan tuh APBN perencanaan. Iya, artinya tetap datanya tidak tepat, Bang. Gini, Yang bukan. disampaikan bahwa subsidi ini minyak dan Pertalite, solar dan lain-lain ini yang menggunakan 500, ternyata itu ekonomi 300-nya. Gini, kompensasi namanya. Iya. Makanya gini, sampai bulan Juli aja, gini, perkiraan kita 200 triliun lebih untuk subsidi energi. Perkiraan tadi. Yang di dalamnya adalah BBM, LPG, di sini BBM ini ada solar dan Pertalite ya, Kalau tadi LPG. 204 kita baru hitung BBM dong. Nah, makanya dari mana uang ini? Dari uang kompensasi tadi, ekonomi tadi. Nggak mungkin, emang dari pemerintah dari mana uangnya? Nggak bisa dari mana-mana kan? Oke. Jadi sementara yang harus mereka bayar adalah baik itu kompensasi, baik itu subsidi BBM, energi, listrik dan sebagainya. Untuk solar dan Pertalite aja udah mencapai 4 triliun. Oke. Dari mana? Sebenarnya nggak cukup. Oke. Diambillah dari dana Oke. ekonomi tadi. Sebenarnya misleadingnya, miss-nya adalah bahwa ini berpatokan bahwa energi secara keseluruhan yang mengeluarkan biaya sebegitu, tapi dari pihak sini mengatakan bahwa tidak, ini narasi pemerintah hanya subsidi saja, Mat. BBM saja, bahan bakar minyak bumi seperti solar, Pertalite dan lain-lain sehingga yang dinaikin harganya. Jadi gini, kalau tadi kan lihat berkelit ngomong ya kan. Jadi kalau orang nggak jujur tuh berkelit-kelit. Nih, aduh, Nambah lagi nggak kompensasi enak gitu. lah. Kalah data dibilang Saya berkelit, ingin mengatakan nggak begini. jujur. Ya kalau mau jujur disampaikan sebetulnya di awal September ketika mau naikkan bahwa subsidi BBM itu 204 triliun. Oke. Kita siapkan untuk berjaga-jaga 300 triliun. Jadi totalnya 502 triliun. Itu benar.
Tapi kalau kita lihat rekamannya lagi kan tidak, bicaranya kita sudah subsidi BBM besar sekali, 502 triliun, bayangkan. Ya ini yang tadi saya bilang ada sedikit. Jadi kan ada sedikit miss ya. bukan miss, dusta. Dusta. Enggak. Loh, kan dananya berjaga-jaga tadi. Dia salah terus tadi. Kompensasi. Ini datanya saya sudah Udah dihitung kan? sedemikian rupa udah sama nih. Udah sama. Datanya udah Tapi sama. dia nggak ngakuin juga. Akuin kan bahwa Iya, data yang kita hitung 200. Maka saya bilang, saya koreksi, begitu cara penyampaian narasinya Ini harusnya. udah sama nih. Bang Arya. Jangan bikin berantakan lagi nih, saya capek-capek untuk menyamakan data kalian. Iya. Udah sama. Cocok jadi presiden nih. Udah Cocok sama. jadi presiden. Udah sama. Udah sama. Nah, pada Mendamaikan. gini ya. Disiapkan 200 triliun BBM. Energi. Oke. Bulan Juli aja udah kepake 24 triliun. Habis dong. 209 tadi berdasarkan Iya, apa? udah habis dong. Iya. Dari mana dapat dia uang itu? Kan udah dipakai uangnya, bukan berjaga-jaga lagi. Udah dipakai duitnya. Bulan Juli loh. Sementara diumumkan September udah diumumkan. Bulan Juli aja udah dipakai itu dana kompensasi itu. Ya, oke. Bang Arya, memang salah satu kelemahan pemerintah bukan di saat sekarang aja ya, dari lama adalah komunikasinya. Komunikasi ke publik itu memang, sehingga saya mau wajarkan ada orang-orang yang kayak Bang Hidayat yang memang loh, Yang kalau dia suka melintir yang memang. jeli. Iya. Yang jeli. Kalau Kita dia suka melihatnya jeli. Dia Saya pelintir-pelintir. Ini jeli nih. saya juga dengar bahwa memang seolah-olah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa 300 ini bukan jaga-jaga, tapi ini yang untuk solar, pertalite dan juga pertamax gitu. Jadi tapi datanya sama. Cuma perbedaan di 300 ini cadangan. Ya sudah udah tahu kan bahwa 300 ini cadangan kan. Aman kan? Clear? Damai kan? Gak masalah. Asik banget. Kita selalu damai kok di Bendungan. Iya, artinya data ini sama. Makanya yang paling penting kenapa sih Bang komunikasi pemerintah kepada masyarakat itu ada kendala. Bukan. Ada masalah. Gini. Datanya sama tapi narasinya beda-beda gitu. Bukan. Makanya kita selalu satu, misalnya ngomongin tentang ekonomi nih APBN, kita dengerin namanya Menteri Keuangan. Yang begitu-begitu gitu ya. Tapi nanti ada lagi yang melintir lagi, diputar lagi, dipelintir lagi, dibikin hoax lagi. Yang lucu apa lagi Bang? Harga crude oil, harganya sekian. Udah. Coba kita hitung, kalau gitu terhadap itu berapa harga Pertalite? Coba kita hitung. Dia lupa. Crude oil itu, ini aku sekedar ini juga Bang, literasi supaya orang paham juga. Crude oil itu tidak semua bisa di Pertalite. Cuma 30%. Jadi gasolin, bukan Pertalite. Jadi gasolin. Jadi artinya jadi minyak. Sisanya itu beragam-ragam. Ada yang jadi LPG, Gas ya. ada yang jadi campuran nanti untuk aspal dan sebagainya. Yang sering salah adalah orang kira harga crude oil sekian, dia 100%-nya adalah Pertalite itu. iya, dia nggak, kalau gitu pakai aja semua yang di oil, di tambang-tambang itu langsung dipakai ke mobil. Kan nggak juga. Diolah dulu ya? Diolah dulu. Dan diolahnya di Pertamina di Indonesia. Tidak semua. Nah, kita itu ada dua. Kebutuhan kita itu sekitar 1.400 juta atau apa ya per hari. Ya. Kemampuan kilang kita cuma 1.000. Berarti kita 400 kita impor. Oke. Di 1.000 ini kita minyak kita dari dalam negeri itu hanya 60%-nya. Artinya 40% impor. 40% impor lagi. Gitu. Jadi itulah komposisi dari minyak kita. Oke. Komposisi minyak kita seperti itu. Jadi itulah jadi acuan kita. Dan harganya selalu kalau pengolahan selalu di bawah harga yang namanya istilahnya MOPS itu. Harga Singapura. Jadi ini supaya kita paham juga bahwa bukanlah minyak yang kita tambang itu langsung bisa dipakai ke ini. Harga crude oil itu adalah harga tambang. Itu belum lagi tambah harga transportasi. Misalnya diambil di Jazirah Arab sana, kan ada biaya transportasi juga angkut ke sini. Baru diolah, gitu Bang. Oke. Itu pun setelah diolah hanya 30% jadi minyak. Iya. Iya, tapi kan pemerintah sibuk dengan angka, data dan lain sebagainya sehingga hal basic yang kayak begini bahkan jarang untuk disampaikan ke masyarakat. Itulah fungsinya aku diundang sama ente. Lah makanya, untung ada saya. Kalau enggak, yang lain kan cuma ngomong data. Saya mau koreksi. Oke, Saya mau koreksi. Silakan Bang Hidayat. Kalau Yang kita koreksi juga soal komunikasi publik apa Iya. yang Abang harapkan dari itu yang poin kedua nanti. Poin yang pertama adalah ketika kita bicara mengenai
kondisi keuangan negara, mungkin kita mau mengatakan begini, kalau kebutuhan kita 1.000 triliun, Pertamina supply hanya 1.000 juta US barrel per hari kebutuhan kita. 1.000, kemudian kita produksi 600, kita impor 400 per hari. 400.000 barel per hari. Kalau sisi keuangan negara aja, kita nggak bicara Pertamina, kita akan bilang begini, ya udah, harga Pertamina berapa? Bang, sebentar bang, Oh, iya. ini ada kereta lewat bang. Karena ini kita syutingnya dekat stasiun Jatinegara bang. Negara yang justru komunikasinya bikin rakyat berantem. Bukan di Indonesia, di mana, Suriname. Saya balikin lagi bang. Silakan. 1 juta barel kebutuhan kita di masyarakat per hari. Ya. Kemudian Pertamina supply 600.000, kemudian kita impor 400.000 per hari, barel per hari. Oke. Kemudian kita lihat 600 ini berapa harganya, yang impor berapa harganya. Oke. Diketahui dan ini jarang dibuka di publik bahwa 400 ini ternyata lebih murah dibandingkan yang 600. Kalau saya dari Menteri Keuangan saya bilang, ya udah 1 juta barel per hari kita impor aja, lebih murah. Udah Pertamina tutup aja. Karena justru yang dari dalam negeri lebih mahal. Betul. Dan itu membebankan keuangan negara. Oke. Lah kita impor aja langsung 1 juta barel per hari, selesai, Pertamina tutup. Kenapa data itu tadi abang bilang jarang diungkap ke publik? Karena malu pihak dari BUMN, kenapa? Karena dia tidak melakukan efisiensi. Tapi itu data resmi. Belum saya jawab lagi tuh. Itu data resmi. Belum saya jawab. Itu data resmi, bisa dicek. Belum saya jawab. Nah kan gini, yang membeli Pertamina, yang membeli impor dari Singapura, MOPS itu kan namanya PT Pertamina Niaga. Ya, itu apa istilahnya holding yang tradingnya. Ya. Kan bisa diaudit. Makanya saya minta DPR nih, minta audit BPK, dibuka datanya. Hei, kamu beli dari luar berapa? Terus kamu beli dari dalam berapa? Kita kalkulasi. Kenapa lebih mahal? Efisiensi dong. Itu gajinya orang-orang di sana gede, tantiemnya aja kalau saya udah pernah kalkulasi, tantiemnya komisaris dan juga direktur, kira-kira lah, itu 1 bulan gajinya itu bisa mencapai 200 juta. Kalau kita tantiemnya digabungin terus dibagi 12, sebulan gajinya 200 juta, Mat. Memproduksi 600.000 barel dengan lebih mahal dibandingkan yang 400.000. Belum jawab nih. Ya, pertama begitu. Yang kedua, komunikasi itu, kalau komunikasi publik itu kalau kita belajar di public policy harus simple, sederhana. Ini kan ceritanya begini, seolah-olah pemerintah sedang membuat kegawatan. Kenapa cari-cari alasan harus menaikkan BBM? Direkomendasikan, kita sudah 502 triliun. Tadi sudah dibantah, ternyata yang baru dipakai 204, 300-nya juga jaga-jaga. Bulan Juli. Ya Juli Bulan kan Juli. udah bulan ke-6. Bulan Juli. Iya, bulan ke-6 Kan kan. 200 dipersiapkan sampai akhir tahun. Kan 300-nya belum dipakai. Enggak, salah lagi dia. Nah, Ya, tadi kan gini-gini. berjaga-jaga. Jangan pelintir, Bos. Jaga-jaganya Nggak ekonomi boleh maksudnya. pelintir. Iya, ekonomi Secara lagi. Nggak boleh keseluruhan, pelintir. secara keseluruhan. Oleh karena Nggak boleh itu, pelintir. akuilah bahwa kenaikan BBM ini bukan untuk menyelamatkan APBN. Karena itu dusta. Tetapi untuk tujuan yang lain, yaitu apa? Biar pemerintah punya dana, APBN punya dana ini untuk membangun infrastruktur IKN, kereta api cepat, termasuk top up PNN, BUMN itu. Enggak lah. Itu alasannya. Bu. Dan Bang, kalau dari tadi Abang sampaikan bahwa hal-hal, tapi apa yang sudah terbaik dilakukan oleh Kementerian BUMN dan juga Kementerian Keuangan untuk menghadapi masalah global saat ini? Apa yang bagus? Biar ada adilnya gitu, Nggak jangan ada kok sama dia. Iya, enggak, kita ngasih solusi. Enggak, Ada, baiknya apa dulu. dia? Ada itu. Baiknya Satu. dulu nih. Ya, baiknya dulu. Apa Satu dulu begini. yang udah dilakukan dan oke nih. Belilah Kementerian BUMN untuk minyak. Keuangan. Kalau seandainya kita harus beli minyak dari sumber yang murah, Rusia misalkan itu menawarkan diskon hampir 70%. Beli dong. Kita beli karena kita nggak bisa produksi, katanya cuma 600, butuh 400, ya beli dong. Maksud saya, pemerintah harus kreatif, mencari sumber-sumber yang murah. Ya. Ini kita belum bicara geopolitik. Iya. Beli aja yang murah, sehingga anggaran itu dihemat. IKN bisa jalan. Ini rekomendasi gue nih, Mat. IKN bisa jalan, kereta api bisa jalan, dan subsidi BBM tidak terlalu besar. Kalau belinya murah, Iya, oke. kenapa itu tidak mau dilakukan? Apa yang baik, Bang? Apa yang sudah dilakukan dan Nggak itu ada sama dia yang baik. Abang merasa ini hal kebijakan yang oke. Yang baik, Dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian BUMN, khususnya Kementerian BUMN. masalah BUMN yang baik. Iya, Kementerian BUMN ya, apa ya kebijakannya yang sudah menurut Abang oke? Infrastruktur itu baik. Oke, ada pujian. Oh iya dong, Pujian. saya terus terang punya tulisan, dan ini jadi tesis saya S2.
public analysis exercise saya membandingkan antara tax rebate atau infrastruktur. Dalam kajian saya bilang infrastruktur, investasi di infrastruktur. Karena dia punya multiplier effect. Oke. Itu yang BUMN lagi kerjakan. kerjakan. Tetapi dalam catatan PA saya itu saya katakan satu, syaratnya ekonomi pertumbuhannya harus 7%. Oke. Yang kedua, daya beli masyarakat normal. Oke. Ya ini kita udah kena Covid, Mak. Kok tega-teganya sih kita kena Covid, ekonomi belum pulih, daya beli masyarakat kita masih 4,9%. Rata-rata tuh bisa 5,5%. Ini masih lemah. Kok dipaksain sih infrastruktur? Ya kan, nah, ada lagi kan? Ada lagi terus. Lagi ya? Enggak, ada lagi. Tapi itu Ada baik, terus. baik. Ada lagi Hal yang terus. baik. Tapi artinya melihat kondisi sikon ya. Iya. Oke, Bang Arya, ini terakhir nih sebagai Ya. juru bicara nih. Jadi kawan saya ini memang suka mempelintir. Oh. Itu cap loh, Iya, itu cap berbahaya itu, tuh. cap itu, melintir banget. Kayak tadi ya, dia udah ngakuin, udah dia hitung pakai kalkulatornya 200 sekian triliun. Udah sampai bulan Juli. Itu baru Pertalite, itu baru solar. Dia lupa ada namanya subsidi listrik. Emang nggak ada subsidi listrik. Ini pun harus dibayar. Ada LPG 3 kilo. Ya. Semua orang pakai LPG 3 kilo. Itu pun harus dibayar subsidinya. Ya kan? Oke. Inilah yang harus dibayar oleh 24 triliun tuh. Mana cukup, Bos. Oke. Saya bulan Juli. Emang bulan Juli kita hanya pakai Pertalite sama BBM sama solar aja? Oke. Kan enggak. Ini kan tetap jalan. Emang listrik 450, 900 itu semua nggak bayar kompensasinya. Harus bayar subsidinya, maksudnya subsidinya. Nah, ini dari mana uangnya? Sementara anggaran cuma ini udah 200 triliun. Yang ini siapa yang bayar? Makanya udah terbayar ini semua. Diambil dari yang kompensasi ekonomi tadi. Bukan lagi perencanaan, udah terbayar. Udah sebagian. diambil pun masih dapat surplus di Agustus. Sebagian. Ya, sebagian udah terbayar nih. Harusnya defisit dong itu di Agustus. Bukan, sebagian. Ya. Makanya kita bilang bahwa kalau diteruskan subsidinya bisa jebol 2 triliun. Oke. Nah, kan udah jelas nih. Makanya bilang tadi nggak boleh melintir-melintir ya. Satu. Jadi itu yang bahwa ini harus kita lihat ya. Yang kedua tadi bahwa infrastruktur bagus dan sebagainya, tapi dengan pertumbuhan 7%. Kondisi saat ini. Aduh. Kondisi saat ini Gini, maksudnya. tahu nggak Bang? Kita bangun jalan tol ke Sumatera. Ya. Ya. Sekarang logistik kita lebih banyak pakai jalan daripada naik yang lain-lain. Oke. Ya, lihat aja buktinya. Waktu kemarin kita mulai mudik, semua malah makin banyak orang pakai kendaraan roda 4 dan sebagainya untuk bisa masuk daerah-daerah. Itu satu. Itu akibatnya logistiknya lebih murah jadinya. Oke. Yang kedua, ketika kita bangun jalan tol, berapa banyak pekerja orang Sumatera bekerja? Apakah jalan tol itu hanya duit? Kan enggak. Emang ngaspal-ngaspal, nyodok-nyodok pasir, ngangkat pasir itu bukan manusia. Manusia semua itu. Orang Sumatera, kampung halaman saya, itu kerja gara-gara itu semua. Bekerja semua nih mereka. Nggak semua juga dong, ada yang tetap. Ya, tapi Ada ada yang bekerja ngeri. di situ Ya. semua. Ini bekerja. komunikasi yang kayak begini nih, yang kadang nanti jadi hiperbola di mana-mana. Ya, bekerja gitu ya. Enggak, kan ada kompensasi Bang. Akibatnya, kontraktor pasti ada Bang. Ya, Kontraktor besar sampai kontraktor kecil. betul. Warung makan Bang, bertambah. Hidup. Hidup. Oke. Itu terus. Iya. Dan Abang tahu sekarang terjadi. Itu sekarang kemarin itu terhambat ke Sumatera Barat Bang. Ya. Sekarang dipus cepat supaya masuk ke Sumatera Barat. Jalan tolnya, orang Sumatera Barat mulai banyak minta. Oke. Karena udah mulai terbangun jalan-jalan. Aceh udah mulai sini, semua masuk. Jadi kalau dibilang bahwa ini ada kalau 7% baru tuh, itu kan tesis dia, satu orang doang. Tapi kan ada juga yang seperti kereta Jakarta Bandung yang selalu merugikan APBN tiap tahun. Di kan. top up Multi ya. terus Belum, pakai gini, APBN. itu belum tahu kita. Kalau rugi nanti kita gas. Jadi contohnya kita harus jalan. dua nih, ada yang Ya. merugikan, ada yang Gini ya, menguntungkan. jadi maksud saya seperti itu. Jadi bahwa ini semua kalau tesis dia segitu nggak masalah. Banyak orang tesisnya kan salah juga tesisnya. Wush, Ya. Kan ilmiah gitu. loh itu. Ya ilmiah juga, tapi tesis yang lain juga ada juga. Makanya jalan terus. Nah, kemudian, oh iya, kan kalau Seru banget. Oh, Bang Arya nih. Iya, pokoknya selalu benar ya. Udah bertahun-tahun di TV sih susah. baru tadi aku sekedar meluruskan juga yang tadi bahwa udah ada MP3 dan sebagainya. Itu sama seperti ini Bang. Orang udah planning, Ah, tapi tak dikerjain, nggak jalan. Oke. Sekarang dikerjain semua tuh.
Nggak ada yang namanya jalan tol dari Aceh, belum ada dulu. Ada di MP3, ada. Tapi apakah dilaksanakan? Hari itu, nggak ada. Jadi banyak yang, memang betul, apapun ceritanya, antara pemerintahan satu sama pemerintahan dua berikutnya, itu berkelanjutan. Betul. Makanya kalau kita bahas Kementerian BUMN tidak terpaku di sekarang, Bang. Makanya, tapi yang kalau dulu kami juga. Bang, tidak boleh menyalahkan lama. Apapun itu kami tanggung sama-sama, kita bangun BUMN dan kita bangun negara ini. Terima kasih Bang. Betul sih. Kan betul, gitu. Betul. Presiden baru juga jangan menyalahkan yang sekarang gitu. Sejak kapan kita mau maju kalau mau kayak gitu terus. Bang, apa fokus BUMN ke depannya nih? Fokus BUMN ke depan. Masa iya, saya tuh bingung ya, tolong ya, baju ini hapuslah yang gini-gini. Udah nggak butuh slogan masyarakat Indonesia ini, protesnya buat BUMN ya. Enggak, Gitu. Bang. Loh, ahlak, udah banyak politisi yang ngomongin ahlak gitu ya. Masalah moral, masalah ahlak, biar kami urus Bang, sendiri. Nah, Bang. itu kata Iwan Fals tuh. Iya, ini bukan ke kami, bukan ke publik Bang. Kemana? Internal kami. Ya Allah, tetap aja Bang, ya Enggak, Bang. Allah. Kami perlu itu Bang. Udah capek Enggak, kita Bang. dengan Kalau- slogan-slogan gitu. Kalau Ini kritik boleh Iya, dong. iya. Iya. Publik boleh capek. Saya udah pernah bilang Pak Erik sendiri juga kok. Tapi kalau ke dalam internal kami kan kami perlu itu. Iya. Perbaiki diri kami. Betul. Kami kan harus perbaiki diri kami Betul. seperti itu. Jadi ini bukanlah keluar tapi ke dalam. Ya. Bang, pernah nggak di Indonesia dengar ada korupsi Al-Quran? Pernah nggak? Ya udah itu ya. Iya, Ya kayak iya. gitulah, ya udah di dalamnya juga gitu-gitu. Makanya kita perbaiki terus. Nggak boleh nggak perbaiki. Kita support untuk perbaiki, Ah. tapi jangan sekedar slogan. Apa Enggak. kata slogan baru keluarin Allah kan abis itu mantan napi koruptor ya jadi komisaris gitu. Walaupun satu tetap aja ada gitu. Itu merusak gitu. Nah, Apa yang fokus APBN lagi BUMN ke depan? Oh banyak banget. Banyak Yang banget. paling prioritas lah. Pangan. Oke, pangan ya. Pangan. Karena kita tahu ke depan bahwa kondisi pangan kan di dunia ini bakal krisis. Ini kan kita prediksi hampir seluruh dunia kita akan Krisis energi dan pangan ya. Ya pangan. Jadi pangan ini akan jadi problem. Jadi kita harus betul-betul BUMN ini sekarang udah mulai diminta oleh Pak Jokowi untuk masuk ke pangan. Tapi jalan tol tadi menggusur lahan-lahan pertanian. Terus kita teriak krisis pangan kan agak ambigu, Bang. Enggak kecil. Kecil di mana? Jalan tol kan. Kecil di mana? Oh, enggak Bang. Buktinya seluruh Jawa jalan tol terus. Masa kampung kita nggak ada jalan tol? Aduh, gantian lah. Mat, Saya berapa- dukung. berapa- Infrastruktur itu hal yang bagus dan investasi yang penting sebenarnya. Iya. Menurut saya 1.700 km jalan tol yang dibangun. Iya. Dan itu memindahkan 1.700 km sawah. Belum tentu sawah semua. Jangan hyperbolik. Iya, dulu. belum tentu. Tetapi kalau belum tentu kan mayoritas. tentu sawah semua. Kan dia mayoritas. Saya gitu. kalau yang benar saya bilang benar, yang salah saya bilang salah. Jangan seolah-olah saya menyerang Bang Arya terus Anda mencari posisi sama kayak saya. Ya saya Belum koreksi tentu mayoritas. Objektif kan? Ya. Iya. Enggak, Iya. kalau bukan sawah, kalau bukan sawah Ini ribut lagi nih. hutan. Iya. Kalau Iya. bukan sawah hutan. Iya. Kalau bukan sawah hutan rumah penduduk. Iya. Cuma rumah penduduk kan nanti banyak komplainnya. Tapi Jadi makanya itu hal-hal yang ambigu sih kita teriak krisis Makanya pangan. itu. tapi Enggak lah. Dia kan ada beberapa dari mana lahan asalnya, Bos? pertanian yang digus. apanya? Kampung dari mana? Kampung. Hah? Kampung dari mana? Saya Kuningan, Jawa Barat. Makanya masa jalan tol ke Jawa Barat terus Kuningan dan sebagainya? Jangan jadi Hei, ribut. gantian nih kampung kami di Sumatera sana kami juga pengen pembangunan. Hei, saya masih jalan antar kabupaten di tanah. Saya di Papua. Jangan sok-sokan, jangan paling rendah. Dia mah enak, kampung dia mah udah dibangun kemana-mana. Bukan gitu. Ini bahaya nih kalimat begini, Bukan, Bang. jangan saling adu begitu. Saya yang paling terhina di sini masalahnya. Jangan bilang bahaya. Sudah Masalahnya. waktunya. Oh, Sudah mereka waktunya. antar kecamatan aja masih 6 jam ini. Sudah waktunya kami ini lihat jalan tol juga. Kami bisa cepat jalan kami kemana-mana cepat. Abang tahu dulu tuh sejarah aja. Orang Lampung mau ke Palembang berapa jam? 8 jam sampai 12 jam, Bang. Sekarang 3 jam, Bang. Iya, Bang Arya. Itu Apa itu gak menguntungkan orang Palembang? itu salah satu orang Lampung. hal yang kita puji bersama tadi, Bang. Masa hanya orang Jakarta ke Bandung bisa 2 jam? Tapi 3 lihat dong jam? ada yang momennya. Pengen dong. Bang Arya, Iya. 1.700 km biaya tolnya mahal. Lah kalau orang nggak kalau ke punya, Jawa dibilang nggak mahal. nggak punya uang, Kalau ke Jawa jangan. kan mubazir jalan tol. Jangan salah, kita bicara tol becakayu. Bagi Met. kita Becakayu gini, gimana? Gini ya. Bagi Tadi kita- kita udah damai di data loh. Iya, Ini iya. ribut lagi di antar provinsi, ya Allah. Nanti kan lu trending topik. Maksud saya Udah begini, lah. maksud saya hal yang Bagi- baik dilakukan udah. pemerintah harus kita puji, tetapi Harus. kalau alasannya adalah alasan soal oh ini kita mau krisis pangan harus lahan, tapi kan kita tahu sendiri bahwa pembangunan itu mengorbankan lahan-lahan pertanian, lahan-lahan perkebunan yang ada, itu juga harus diakui oleh pemerintah. Tapi kita sama-sama dukung untuk hal ini menjadi baik gitu, bahwa investasi kemudian infrastruktur terus berjalan itu hal yang baik gitu. Iya. Tapi ada hal juga yang harus kita menjadi prioritas, bukan saling menikam satu sama lain, itu kan? Iya. Betul kan? Luar biasa kan?
Benar kan? Benar. Sepakat kan? Benar. Sepakat? Benar. Sepakat. Oke. Oke, para Malik, seru sekali ya saya sama Bang Arya dan Bang Hidayat Nur Wahid. Hei. Jangan lupa salah. Wah itu nomor 1. Ini nomor berapa? Ini nomor berapa? Saya nggak ada Wahidnya. Hidayat nomor 1. Iya, iya. Aminkan siapa tahu jadi ketua MPR Iya, atau kayak wakil dulu ketua Hidayat Nur MPR. Wahid. Aminkan aja. Ya, moga-moga partai lolos di parlemen, amin. Partai apa sih? Amin. Yang tadi saya bilang benar ya, Bang? Amin. Yang saya bilang benar ya? Jadi Iya. Pak, Oh. jadi kita ini nggak ada oposisi lah. Itu bahasa yang mendeskripsikan. Kita ini memperbaiki bangsa. Ya elah, itu bahasa politisi banget tuh, udah mulai gitu-gitu. Anda fokus nih, kaji publik aja udah, jangan politik-politik. Politisi banget udah mulai ya ini ya. Ya nggak benar. Karena dia mau calon lagi tuh. Tuh, kalau oposisi kan punya kursi, kita nggak punya kursi. Iya. Jadi bukan Udah oposisi. ngaku baru. Udah ngaku dia. Iya, berarti udah politik ya? Dia. Loh, kita masyarakat nggak punya kursi, Bang. Untuk seperti itu sekarang, kalau nggak saya ganti nih narasumbernya. Udah politik ya, tapi nggak apa-apa, semua masing-masing dengan jalurnya masing-masing. Tujuan kita agar Indonesia bisa maju bersama-sama, baik dari pihak Bersaudara, pemerintah semua maupun bersaudara. dari pihak yang mengkritisi pemerintah. Itu harus saling Harus, adu ya. harus. Bersaudara. Butuh juga kan orang-orang Setuju. yang kritis kan. Setuju. Saya senang. Iya, oh, negara juga senang sebenarnya ya. Senang. Ya senang karena beliau dibayar terus kan. Juru bicara. Ada kerjaan. Oke, gitu. Oke, terima kasih teman-teman para Malik semua dimanapun kalian berada. Ini perdebatan yang seru sekali. Nanti mungkin kita lanjut di next acara ya. Insyaallah, siap. Dan Bang, titip salam buat teman-teman partai ya. Iya. Kalau benar ya, saya nggak tahu Semua nih, benar partai apa. kita salami. Iya, iya, maksudnya teman-teman yang ada di sana. Bang, titip salam buat Pak Erik. Oh ya, Ya. saya sampaikan. Tolong sampaikan jangan sibuk copras-capres ya. Fokus. Fokus. Ya, fokus. BUMN yang mati, yang apa-apa yang merugikan Fokus. negara, babat aja. Udah Iya. gitu. Ya. Siap. Sampaikan nih, beneran nih. Loh, Ya, gini. bilang Mamat yang sebenarnya. Pokoknya kalau nggak bagus dikerjain Iya, BUMN nggak iya. mungkin coba capres. Iya, Gitu. saya takutnya kan Menteri BUMN justru yang dikritik Presiden sendiri yang sudah fokus kabinet, udah fokus capres-capres. Oke, tapi lupakan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen video-video di Maling saja. Yang video yang satunya, konten yang satunya tidak usah ya. Kalau bisa di report biar blok. Kita satu owner tapi beribut. Oh, ada konten lain. Iya, kita ribut, saling ribut di sini. Kalian aja satu owner aja bisa ribut. Ya ini kan ibarat partai-partai. Inilah Indonesia. Ibarat partai-partai kan. Ada yang 2 partai satu owner tapi ribut. Pura-pura. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Katiri pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas, sehat selalu teman-teman Saya semua. selalu. Lihat selalu.